Shalom. Apa kabar saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Saya berharap saudara dan saya tetap terus semangat. Ya, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi jangan sampai saudara kehabisan obat. Karena obat itu adalah yang Tuhan berikan, yaitu sukacita. Jadi saudara harus bergembira. Oke? Puji nama Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, kita boleh ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara boleh menikmati berkat Tuhan saat ini, itu pun bukan hasil dari kekuatan saudara sendiri, tetapi oleh karena roh Tuhan yang memampukan saudara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan kita perlu firman Tuhan itu. Karena makanan rohani kita adalah firman. Firman yang memberikan kekuatan, firman yang hidup, yang menghidupkan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan. Mari saudaraku, saat ini saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Ya, seringkali kita mendengar dan bahkan membaca setiap hari akan firman Tuhan ini. Tapi biarlah kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin mengerti akan apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudaraku, kita baca bersama. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang rahmani, yang ajaib dan yang luar biasa, kami akan menerima berkat Tuhan, yaitu makanan rohani kami, yaitu firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami dapat mampu Tuhan melakukannya hari demi hari bersama Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kebenaran firman yang ada dalam Injil ini Tuhan adalah kekuatan yang baru, nafas hidup kami Tuhan, dan semangat kami semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih kalau kami dimampukan saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah membuka hati kami. Untuk itu mari kita semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, buka hatimu sehingga Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu dan berbeban berat boleh mendapatkan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, Injil Matius ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati." Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhir bagian ini ayat yang ke-22, biarlah orang mati menguburkan orang mati, ya. Saudara, seringkali kita menyibukkan diri, ya, untuk hal-hal yang sia-sia. Misalnya
nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, ya, melihat sinetron, ya, sampai berjam-jam, sampai sedangkan baca firman saja untuk 5 menit saudara sudah ngantuk, tapi saudara lihat sinetron yang berjam-jam saudara kuat. Banyak hal yang kita hambur-hamburkan waktu, ya. Tuhan bilang ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mati di sini artinya saudara bukan mati secara jasmani saja, ya, tetapi mati rohani. Tuhan berkata biarlah orang mati menguruskan orang mati. Dalam arti seperti ini saudara. Kalau orang yang mati jasmani, ya, saudara sudah tidak usah urusin lagi. Yang penting ketika waktu dia hidup, rohnya kan sudah jelas. Orang yang di dalam Yesus itu ke sorga. Yang betul-betul sudah di dalam Yesus lahir baru, dia ke surga. Saudara sudah tidak pusingkan lagi mengurusi maaf kata makamnya sampai saudara bagus-bagus sampai 3 meter, atau diberikan batu yang pernik-pernik, bahkan granit-granit yang batu mencilak-mencilak. Saudara itu sudah tidak ada urusan lagi dengan saudara. Tapi ketika orang itu hidup, saudara wajar dan wajib mengurusinya. Contoh misal ketika orang tua kita masih ada, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu, wajar saudara untuk mengurusi orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita tersebut meninggal, saudara sudah tidak usah lagi urusan lagi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dunia orang mati itu ketika dia pulang stop sampai di situ. Dan tidak ada urusan lagi dan tidak ada hubungannya lagi dengan kita yang masih ada di dunia. Gitu. Makanya dianjurkan ketika dia masih hidup, ya saudara kasihlah makan makanan yang enak. Saudara hidup berbakti kepada orang tua, hidup berkenan, ya, menyenangkan orang tua. Saya punya contoh saudara, ya, dari saudara saya sendiri. Saya punya kakak, mertuanya itu sudah tua, ya, nggak diurusin saudara. Kamarnya jorok. Ibunya, mertuanya itu di situ, di kamar itu. Kamarnya jorok, bau, spraynya mungkin nggak pernah ganti. Kasian banget ini orang. Semasa hidupnya tidak pernah diperhatikan, ya. Pengen makan aja susah. Dia pengen minta sesuatu dari mantunya, dia tidak pernah dapati. Selalu makanan yang bekas, makanan yang, ya, apa yang dia harapkan tidak pernah terjadi. Ketika dia meninggal, saudara, wah, mantunya ini sibuk. Sibuk dalam arti dia mengurus, dia merawat makamnya sampai sebagus demikian, sampai, ya, selicin demikian, ya, dengan marmer yang baik. Wah, saudara, contoh ini terbalik saudara. Justru ketika orang tua kita ini masih hidup, lakukan yang terbaik bagi dia. Ketika saudara sudah putus hubungan dengan dunia orang mati, sudah tidak ada lagi saudara. Makanya Tuhan beri kesempatan ketika dia masih hidup. Ketika kita masih hidup, berbuatlah yang Tuhan ajarkan, ya. Hidup saling mengasihi, menghormati, ya. Yang mantu datang kepada mertua, ya. Yang anak datang kepada orang tua, ya. Begitu sebaliknya, kita sebagai orang tua, kita kunjungin, ya, orang-orang yang mungkin anak kita yang sudah lama tidak pernah say hey mungkin dengan kita, ya. Kita wajar untuk menegur, mengunjungi, menasehati mereka. Saudaraku, biarlah kita yang masih hidup ini mengurus orang yang hidup. Orang yang hidup siapa? Kita, ya. Nah, orang mati, saudara mungkin bisa melihat orang-orang yang di luar Tuhan, ya, yang tidak punya Tuhan Yesus, yang tidak hidup di dalam Yesus, sepertinya hidup.
Mereka jalan, beraktivitas, bekerja, ya. Padahal itu secara sisi rohani dia mati, saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya Tuhan Yesus. Karena dia tidak punya juru selamat dalam hidupnya. Itu yang dimaksud orang mati. Mati secara rohani. Kelihatannya dia orang hidup. Orang yang di luar Tuhan adalah orang yang mati. Nah, kita yang sudah di dalam Tuhan, orang yang hidup, harus dan wajib untuk memberikan hidup kepada mereka, menghidupkan rohani mereka untuk percaya kepada Yesus, supaya dia tidak menjadi orang yang mati. Karena Yesus adalah sumber hidup, saudara. Ya, Yesus itu menghidupkan kita. Ketika kita menerima Yesus, dia mengubahkan hidup saudara. Saudara menjadi bait kudusnya, saudara berfungsi. Saudara bisa hidup bagaimana di dalam Yesus? Ada suatu pola pikiran yang baru setiap hari. Rohani saudara hidup. Itu maksudnya, saudara, ya. Orang-orang yang mati, orang yang di luar Tuhan, orang yang belum terima Yesus, itu orang yang mati. Secara jasmani mereka hidup, kelihatannya memang beraktivitas kesana kemari, ya. Mereka lakukan semua dengan kebiasaan, dengan dari kecil didoktrin sekian, dikasih hafalan sampai tua itu harus dihafal. Itu orang yang mati, tidak bergerak. Nah, demikian kita yang hidup sudah di dalam Tuhan, kita juga jaga jangan sampai kita menjadi orang yang mati. Mati rohani, ya, membleh. Percuma hidup saudara terima Yesus dari kecil, ya, tapi rohani saudara mati, tidak bertumbuh. Hidup saudara membleh. Nah, bagaimana supaya iman kita, hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah bersekutu, jaga hubungan yang intim dengan Tuhan, rajin baca firman. Jangan saudara rajin pagi-pagi bikin TikTokan. Jangan saudara pagi-pagi sudah ngerumpi sana, ngerumpi sini, ya. Jangan saudara, jangan membuang waktu untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang sia-sia, ya. Tapi saudaraku, pada ayat yang ke-19 ini, lalu datanglah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat, ya, seorang yang sudah ahli Taurat, ya, rajin membaca kitab suci mereka, rajin, ya, hubungannya sudah intim lah dengan Tuhan. Namanya juga ahli, ya, ahli kitab, ahli segala macam. Ahli Taurat itu, kata ahli itu udah bisa segalanya, mengalahkan orang yang bisa, ahlinya, gitu ya saudara, ya. Ahli Taurat, dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Nah, ini perkataan apa, saudara? Perkataan yang militan, ya, mengandung arti yang dalam. Dia komitmen, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Saudara ikut Tuhan harus komitmen, saudara. Tidak bisa main-main, ya, harus komitmen. Sekarang kalau Tuhan bilang, "Bener nih, lo mau ikut gue? Mau lo gue ajak ke neraka?" Mau Tuhan. Itu namanya komitmen. Namanya saja kemana saja Tuhan pergi, ya ikutlah. Tuhan mau ke neraka, Tuhan mau kemana, saudara harus ikut. Itu yang orang militan, ya. Mau hidup susah, mau melarat, mau dibenci keluarga, mau dijauhkan teman-teman, ya, saudara harus ikut kemana Yesus pergi. Tapi ingat, masa iya Yesus ngajak saudara ke neraka? Ya tidak toh. Justru Yesus mengajak saudara untuk ke surga, ke tempat yang luar biasa, yang tidak pernah dijumpai di dunia dan tidak ada itu. Surga yang kekal, ya. Pasti
Saudaraku, orang ini, ahli Taurat ini bernazar, punya prinsip, punya komitmen kepada Tuhan, bahwa kemana saja Yesus pergi, ya dia harus ikut. Tapi saudara, di sini ayat yang ke-20 sepertinya Tuhan Yesus jawabnya nggak nyambung ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah saudara, kalau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai ya istilah kata tempat berteduh, itu namanya apa saudara? Istilah gembel. Ya. Kata Tuhan, lo mau ikut gue jadi gembel? Saya aja suruh naruh kepala aja di bantal, nggak ada. Sepertinya jawaban ini tidak nyambung dengan pertanyaan ahli Taurat tadi, saudara ya. Tuhan jawabnya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Kok aneh ya jawabnya seperti ini? Itu artinya saudara, binatang saja punya tempat untuk dia berteduh, untuk dia tinggal ya. Tetapi Tuhan berkata, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidurnya di taman-taman. Yesus habis ngajak murid-muridnya tidur di taman ya. Tidur di mana saja yang dia bisa tidur. Nah kalau orang disetarakan manusia yang tidurnya di mana-mana, itu artinya gembel saudara. Mau gak saudara ikut Tuhan jadi gembel? Mau gak saudara ikut Tuhan jadi melarat? Ini pertanyaannya. Maksudnya seperti ini saudara ya. Jadi ikut Tuhan itu tidak hanya senang-senang saja, tidak hanya berkat-berkat saja, tapi saudara harus pikul salib. Saudara harus mau ikut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya kita, wah kita yang enak-enak saja ya, di zona nyaman ya, hidup rukun baik ya, jalan terus nyolong ya, jalan terus ngomongin orang, jalan terus fitnah orang ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara harus ambil keputusan. Ikut Tuhan harus komitmen ya, seperti ahli Taurat ini. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ada lagi yang mau ikut Tuhan, saudara di sini mikirin perkara yang di belakang. Tuhan, aku izin dulu, aku mau menguburkan ayahku. Saudaraku, memang ya, kalau orang-orang Yahudi itu dulu, kalau ada keluarganya yang meninggal, terutama bapaknya meninggal ini, nah anak yang paling terakhir gitu, mereka kan dapat warisan gitu ya. Nah pemuda ini berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ikut Yesus, tapi dia masih nengok ke belakang. Kalau orang sudah ikut Yesus, pandang yang di depan, supaya kita maju terus. Jangan kita tengok lagi ke belakang saudara. Ini bicara apa saudara? Bicara kekhawatiran. Kalau saya gak ikutin ngubur, ntar saya gak dapat warisan. Saudaraku yang kekasih ya, kalau kita mengikut Yesus, tinggalkan yang di belakang, urusan belakangan. Saudara tidak boleh lagi menoleh ke belakang ya. Jangan khawatir. Ini bicara kekhawatiran, gak dapat warisan nanti saya kalau ikut engkau. Ntar dulu ya Tuhan, saya mau nguburin bapak saya dulu nih, biar saya dapat warisan. Waduh, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Saudara, kalau saudara cari Tuhan dulu ya, cari kerajaan Allah dulu, pasti saudara akan ditambahkan. Yang sudah ada ya, keselamatan yang kita sudah terima itu Tuhan akan tambahkan. Tambahannya apa sih? Ya damai sejahtera, berkat, banyak yang Tuhan tambahkan. Tinggalkan kekhawatiran itu saudara ya.
Jangan kita noleh ke belakang dulu. Kita ingat-ingat lagi dosa kita. Aduh, Tuhan sudah mengampuni kita, dan Dia tidak ingat-ingat lagi dosa pelanggaran yang kita lakukan. Jikalau kita mau mengaku kepada Tuhan, maka Dia yang adil dan setia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Itu sebabnya maju terus, pandang terus kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Kalau kita memandang selalu kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, ya repot saudara. Akhirnya kita tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita tidak pernah melihat rancangan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak nikmatin saudara. Karena apa? Karena kita selalu melihat, memandang ke belakang, penuh kekhawatiran, memandang orang lain. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu yang saya katakan tadi saudara. Ikutlah kepada Isa Al-Masih. Ikutlah kepada Yesus, karena Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Yesus adalah jalan yang lurus, yang menuju kebahagiaan, yang menuju damai sejahtera, yang menuju sorga. Ya. Jadi saudara sudah tidak usah pusingkan lagi dengan urusan-urusan dunia. Itu kerjaannya orang yang di luar Tuhan. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara rohani. Pikirkanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pikirkan orang lain di sekeliling saudara. Pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan lingkungan saudara. Mereka masih banyak membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan surga. Mereka memerlukan keselamatan. Mereka memerlukan juru selamat. Itu yang saudara harus pikirkan. Jangan selalu pikirkan kesalahan orang lain, atau merencanakan, atau merancang-rancang yang tidak baik. Kita dipilih saudara, ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara pastikan selalu memikirkan perkara-perkara rohani, ya. Nanti yang lain akan Tuhan tambahkan. Nanti rohani saudara akan hidup, sehingga saudara layak disebut anak-anak Allah. Saudara layak disebut orang yang beriman, orang yang mempunyai komitmen kepada Tuhan, dan orang yang sungguh hati menaruh harap hanya kepada Dia saja. Untuk itu saudara, adanya Injil, kabar baik, kabar keselamatan, saudara harus beritakan. Sehingga saudara tidak lagi menjumpai orang-orang yang mati di luar sana, tetapi saudara boleh menjumpai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dia datang dari sorga ke dunia. Wow, luar biasa po. Abang baik banget Tuhan kita. Asik, asik, Datang asik. buat ngampunin orang berdosa. Haleluya. Empok Tuhan kita luar biasa. Bener Baik Bang. banget kagak ada duanya. Saya nggak ada lawan. Empok Tuhan kita luar biasa. Mantep Datang Bang. ke dunia buat nebus dosa manusia. Kagak ada duanya Bang. Amin po. Haleluya. Hari ini kita kumpul rame-rame, bersukacita ngerayain Tuhan kita. Ngucapin syukur buat segala kemurahannya, yang udah Dia kasih buat kita semua. Kita berjoget, goyang ke kanan, Asik, asik, asik. Tarik terus. goyang ke kiri. Sampai pagi. Kiri, kanan, goyang, oi. Bertepuk tangan,
asik po. Abah baik banget Tuhan kita. Asik asik Datang asik. buat ngampunin orang berdosa. Haleluya. Empok Tuhan kita luar biasa, Bener baik Bang. banget kagak ada duanya. Sing ada lawan. Empok Tuhan kita luar biasa, Mantep datang Bang. ke dunia buat nebus dosa manusia. Kagak ada duanya Bang. Hari ini kita kumpul rame-rame, bersukacita ngerayain Tuhan kita, ngucapin syukur buat segala kemurahan